warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konflik suku ya. Dalam pembahasan tadi waktu diskusi, petugas dalam menjawab pertanyaan itu melebar. Jadi saya pikir perlu Anda untuk mengendalikan pembahasan atau mengendalikan jawaban. Jadi jangan keluar dari topik pembahasan dan jangan melebar ke luar pembahasan, keluar topik pembahasan. Ya. Jadi tadi jawabannya ada yang ke konflik agama, ya. Padahal agama sudah dibahas sebelumnya. Jadi ini fokus saja ke suku. Memang ada yang bertautan ya antara konflik suku dan konflik agama ya. Tetapi Anda harus menjadikan suku sebagai pembahasan yang utama ya. Jadi jangan keluar dari pembahasan utama yang core-nya itu adalah masalah suku ya. Ya, jadi konflik antar suku itu bisa timbul karena pertama adanya faktor laten, faktor laten. Faktor laten itu faktor yang terpendam, masalah yang terpendam. Masalah yang terpendam itu seperti terkait dengan sentimen terhadap suku tertentu atau yang disebut dengan stereotyping, stereotyping suku tertentu. Stereotyping itu adalah pemberian predikat yang kurang baik atau miring terhadap suku tertentu oleh suku yang lain. Jadi kadang di masyarakat itu terdapat penilaian negatif terhadap suku tertentu. Itu namanya penilaian negatif ini karena mengecap suku tertentu dengan sifat-sifat yang tidak baik. Ini namanya stereotyping, stereotyping. Jadi memberikan gambaran yang tidak baik terhadap suku tertentu. Seumpama Madura itu dianggap keras, dianggap kumuh, dianggap tidak teratur, ya kan? Dianggap semaunya sendiri, ya. Nah, itu. Kemudian terhadap suku Jawa seumpama dianggap penakut, dianggap menyembunyikan sesuatu di balik yang nampak, ya kan, tidak terang-terangan, ya, artinya menyimpan dendam, ya, seperti itu. Kemudian suku yang lain, umpama suku Betawi dibilang tidak maju, terbelakang seumpama. Kemudian suku Sunda juga dianggap seperti itu, tidak maju dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu adalah stereotyping. Itu adalah potensi laten, potensi terpendam, bisa merusak hubungan lintas suku. Jadi jangan dikembangkan itu, jangan dibiarkan adanya stereotyping semacam itu. Jadi semuanya itu dinilai tidak
dilekatkan kepada latar belakang kesukuannya, tetapi lebih kepada kondisi kelompok masyarakat dalam dinamika sosial yang ada. Artinya tidak bisa disematkan hal-hal yang negatif secara general. Itu kasuistis. Jadi semuanya itu dinilai secara kasuistis. Artinya, seumpama orang Madura di Surabaya nggak teratur, kampungnya tidak bersih, di Surabaya, itu bukan berarti orang Madura itu tidak baik atau tidak teratur, tidak. Ada kondisi ekonomi, mereka ini kan hidupnya darurat, Mas. Mereka ini kan rumahnya di Madura, di sini dia cari kerja, kerjanya itu kerja serabutan. Kalau kerjanya serabutan, hidupnya juga serabutan. Akhirnya ya kayak gitu, hidupnya itu ad hoc sementara, tinggal pergi. Jadi bukan nggak sempet ya, males dia mau ngatur yang baik itu, males, ntar lagi juga ditinggal gitu. Jadi ya begitu. Artinya ini masalah sosial ekonomi, masalah kondisi kehidupan mereka yang tidak stabil, yang membuat mereka menjadi tidak teratur karena memang nggak stabil. Kalau di kampungnya sana Madura ya baik, gitu. Jadi jangan memberikan stereotip yang negatif, yang berlebihan. Kalaupun ada, ya oke lah, karena memang mereka banyak kumpul dan seperti itu nggak boleh dibesar-besarkan, karena faktor kondisi kehidupan, sosial politik, sosial ekonomi itu sangat membentuk pola hidup manusia, sangat membentuk. Jadi itu namanya stereotyping ya. Jadi itu potensi laten, potensi laten yang ada dalam pikiran manusia terhadap suku yang lain. Jadi ini tidak baik. Jadi jangan dibesar-besarkan, jangan dikembangkan, jangan dikembangkan. Jadi itu cukup menjadi omongan yang subjektif, yang itu terlokalisir. Jadi jangan mengeluarkan hal yang semacam itu. Oke, jadi itu ya potensi laten. Potensi laten. Kemudian juga termasuk dalam potensi laten kondisi perekonomian, kecemburuan sosial, itu juga potensi laten. Kecemburuan yang melekat pada suku tertentu. Seumpama tadi ya, penilaian orang Jawa sukses, orang penduduk asli, warga asli, terutama di daerah transmigrasi ya, di Sumatera, di Kalimantan, itu seperti itu. Ada semacam penilaian kalau orang Jawa yang transmigrasi itu sukses, sementara penduduk asli itu, penduduk daerah itu begitu-begitu saja, tidak berkembang. Jadi akhirnya muncul kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial yang didasarkan pada masalah ekonomi, masalah kondisi ekonomi yang kemudian menganggap suku tertentu pendatang itu lebih kaya, sementara penduduk asli ekonominya kurang beruntung seumpama. Ini juga masalah laten yang tidak boleh juga dibesar-besarkan. Kenapa?
Karena memang seringkali yang semacam ini itu sifatnya hanya namanya cemburu, Mas. Dia kan tidak menilai secara objektif seberapa sukses suku yang dianggap sukses itu. Belum tentu. Yang kelihatan kaya aja yang mungkin dilihat, sementara yang miskin yang lain tidak dilihat. Jadi banyak yang miskin lebih banyak, sementara yang sukses hanya segelintir orang yang itu dijadikan apa? Jadikan penilaian utama. Padahal bukan. Ya. Seharusnya ya kalau mau adil semuanya dilihat. Yang miskin banyak, bahkan ada yang sampai pulang kampung karena gagal hidup di transmigrasi. Ya. Sampai akhirnya kembali pulang kampung juga ada. Ya. Itu. Tapi adapun orang pendatang itu lebih dinamis memang iya, karena dia beranjak dari kondisi nol, Mas. Dia memang niatnya cari kerjaan. Sama pemerintah, transmigran itu dididik untuk bercocok tanam, usaha. Akhirnya terus mereka di sana dikasih lahan. Nah itu, jadi dari starting point-nya itu, startnya itu emang mereka sudah niat cari penghidupan, ekonomi. Akhirnya ya mereka lebih dinamis, lebih kreatif karena memang berawal dari kondisi nol dan ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal di Jawa yang keturunannya orang miskin, ya nggak punya sawah. Kalau orang Jawa yang kaya-kaya nggak mau transmigran, orang Jawa yang miskin, yang orang tuanya nggak punya sawah, nggak punya lahan, mereka transmigrasi. Di sana dikasih lahan sama pemerintah. Ya, itu akhirnya mereka bekerja, akhirnya sukses, bisa mandiri, gitu. Nah, ini kecemburuan ekonomi ini juga bisa menjadi faktor laten, faktor laten. Nah, kemudian ada faktor manifest, faktor yang nampak di permukaan. Faktor yang nampak di permukaan itu seperti masalah ketidakadilan dalam kebijakan terhadap kelompok tertentu, diskriminasi terhadap suku tertentu, atau terhadap agama tertentu, ya, terhadap suku tertentu. Itu seandainya ada, itu menjadi faktor yang nampak di permukaan, ya. Itu manifest, ya. Seumpama ada kebijakan, seumpama pemerintah di daerah di luar Jawa itu harus memperhatikan itu. Seumpama dalam mengangkat pegawai negeri PNS itu harus melihat memperhatikan porsi untuk warga daerah, jadi warga daerah setempat. Jadi jangan mengabaikan, porsi warga asli, jangan. Jangan sama sekali mengabaikan, jangan hanya mengandalkan tes yang daftar tiba-tiba wong Jawa kabeh, gak ono wong Dayak sing daftar seumpama, ya. Nah, itu bisa menjadi faktor manifest, ya. Itu bukan laten, itu manifest, sebab itu terjadi di permukaan, ya. Kalau manifest, kalau laten itu terpendam dalam hati, dari kecemburuan sosial, kebencian, kesadaran dalam benak, ya. Tapi kalau ini seumpama, ya tetap tidak boleh diskriminasi, ya, tidak boleh dalam arti mengutamakan putra daerah juga tidak boleh, tetapi jangan juga putra daerah dilupakan sama sekali. Nah, itu untuk yang di luar Jawa, ya, terutama. Kalau di Jawa sudah nggak ada masalah seperti ini, ya.
siapa saja daftar mesti ya ketemunya orang Jawa yang paling banyak, emang orang Jawa penduduknya paling banyak. Kalau di luar Jawa itu kan suku-suku yang lain itu kan tidak banyak penduduknya. Kedatangan transmigran dari Jawa, ya akhirnya bisa jadi berimbang itu jumlah warganya itu antara penduduk asli dan orang Jawa itu, atau orang transmigran dari Madura atau dari mana-mana, ya. Jadi yang seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi pengangkatan guru PNS, ya, bagi pejabat tinggi di tingkat daerah itu perlu memperhatikan. Dibuka untuk umum siapa yang daftar. Nah, itu kalau dilihat yang daftar itu kok tidak ada wakil dari putra daerah seumpama, nggak ada wakil dari putra daerah, ya ini perlu jadi perhatian khusus. Wah, ini yang tes kok semuanya orang luar, ini nggak ada satupun. Nah, kalau nggak ada satupun itu ya perlu dikasih peluang. Nah, itu. Jadi biar apa? Ini lama-lama bisa jadi masalah, ya. Kalau keterusan nanti akhirnya yang berkuasa atau akhirnya menjadi pejabat tinggi di daerah itu orang bukan warga setempat. Jadi, nah, di Indonesia, jadi istilahnya merekrut berdasarkan kualitas itu harus, tetapi ya, secara politis ya, tetap harus memberikan porsi kepada orang daerah biarpun itu sedikit, ya. Jika mereka tidak ada yang daftar, mereka coba didorong untuk ikut, ya, biar ada wakil, ya, gitu. Seumpama kayak di Papua, ya. Papua itu kalau di ya orang Papua ya kalau dibandingkan sama orang-orang non Papua ya kalah mereka. Orang Papua itu hidupnya sangat sederhana, ya. Mereka cukup dengan gaya hidup yang seperti itu. Jadi ya kalah sama transmigran sama pendatang dari Jawa, dari Bugis, dari Batak, dari Manado. Kalah orang Papua. Kalau orang Papua tidak dikasih porsi khusus, ya bisa nggak dapat apa-apa mereka. Nah, yang seperti ini harus diperhatikan juga, ya. Jadi ini bisa menjadi faktor manifest, ya, faktor yang terjadi di permukaan, yang nampak di permukaan, ya. Jadi jangan semata-mata mengandalkan kualitas, mengabaikan mengabaikan keterwakilan, ya, aspek keterwakilan dari warga setempat, ya, itu. Terutama jika mereka sama sekali tidak dapat, itu mereka harus dikasih. Itu jatah itu. Nah, itu ya. Kadang juga mungkin ada peraturan-peraturan yang kurang yang sengaja diskriminatif. Ini juga tidak boleh, ya. Ini bisa jadi faktor penyebab terjadinya konflik suku. Konflik suku. Nah, kemudian setelah ada potensi laten, ada potensi manifest, kemudian pemicu konflik, pemicu langsung konflik. Nah, pemicu konflik ini, pemicu itu yang betul-betul membuat terjadinya bentrokan, itu pemicu, ya. Jadi kalau penyebab itu menggiring, ya, menjadi pendorong terjadinya pemicu, ya. Jadi laten, manifest, pemicu. Kalau pemicu itu yang terjadinya perkelahian itu pemicu gara-gara apa? Nah, itu ya biasanya masalah individu, masalah saling serempet, ya, orang Dayak sama orang Madura, yang satu teriak pakai nama suku, udah
marahlah yang lain. Makanya kalau kelahi apa itu jangan bawa-bawa latar belakang. Kamu aja sendiri yang kelahi, nggak usah pakai ngomong Jawa, ngomong Madura, ngomong Islam, ngomong Kristen, nggak usah. Yang bertengkar kamu kok kamu bawa-bawa itu apa latar belakang kamu, jangan ya. Jadi itu memperbesar masalah ya. Akhirnya ya dipicu dengan rasa ketidakadilan, dipicu dengan rasa kebencian, udah meluap, akhirnya keseret membesar itu. Kalau melihat konflik suku ya antara Dayak dan Madura di Sampit itu ngeri sekali, Mas. Wah, ngeri sekali itu. Iya, itu kepala-kepala terpenggal itu ngeri. Orang Dayak marah. Orang Dayak mungkin selama ini dia tinggal di hutan, dia warga asli ya hidup asal hidup aja. Kalau pendatang memang lebih ini, Mas, emang niatnya dari awal cari duit, ya otomatis lebih kreatif. Dagang apa, ya kan? Kalau orang penduduk asli ya dari dulu begitu, bercocok tanam, ngurus sawah, nyangkul ya, ke hutan, ya sudah. Ya. Nah, kalau yang pendatang ini kan ini apa? Dia memang dari awal membangun ini mata pencarian baru. Kata baru ini akhirnya mereka kreatif, Mas. Ya, dagang apa, barang dari Jawa dibawa ke Kalimantan, ya, kulaan di pasar turi sana diangkut ke Banjarmasin, diangkut ke Samarinda, diangkut ke Pontianak, kemana. Ya kalau orang Dayak mana dia mau kulaan barang ke pasar turi Surabaya? Nggak bisa lah, nggak ada pikiran dia juga sampai ke Surabaya diambil barang. Akhirnya ekonominya lebih lebih dinamis, lebih maju, penghasilannya lebih banyak. Kemudian juga dilihat ke orang Madura kurang membaur, ya, hidup dengan kelompoknya sendiri, ya, kurang bisa membaur dengan masyarakat setempat. Ini berlaku untuk suku apa saja ya. Jadi jangan, pembauran itu penting. Minimal harus ada wakil-wakil sesepuh dari suku-suku itu untuk berhubungan satu sama lain. Jadi kalau anak-anak mudanya itu barangkali tidak membaur, tapi yang bapak-bapaknya itu minimal punya forum untuk bertemu. Lah arek enom kan wis modele lah wis ngelumpuk-ngelumpuk sak karep sak kanca-kancane dhewe gitu. Nggak ada pikiran pembauran tuh, ya sejadi-jadinya. Ya minimal yang senior-senior itu sesepuhnya itu punya 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 forum atau punya wadah mereka saling berhubungan baik satu sama lain. Itu. Nah, nanti suatu saat kalau terjadi konflik, yang sesepuh ini bisa meredakan. Yang sesepuh ini bisa meredakan apa yang gejolak yang ada di bawah. Kalau bisa meredakan, kalau yang di bawah tetap aja kelahi ya sudah. Nunggu sampai korban berjatuhan banyak baru klenger ya. Jadi nunggu sekarat baru berhenti ya. Kayak yang di sampai sekarang orang Dayak akhirnya apa? Setelah kejadian sampai itu, mereka akhirnya sekarang ada kecenderungan tampil seenaknya, merasa dia menang waktu konflik suku itu. Pasif ya, soliter ya, menyendiri di dusun di mana. Sekarang mereka tampil di depan karena merasa menang waktu konflik. Jadi sok
pemberani, kalau ada apa-apa jadi ngeri Mas. Jadi muncul konflik itu seringkali masalah individu, kesalahpahaman individu. Seringkali yang jadi pemicu, faktor manifest. Faktor manifest, umpama penerimaan PNS yang ternyata banyak didominasi oleh kelompok suku tertentu. Nah, itu langsung kemudian demo nggak terkendali, membesar, akhirnya menjadi perlawanan terhadap. Kalau struktural, kalau yang konflik antar suku itu horizontal. Konflik antar suku harus horizontal, artinya sesama warga itu berkelahi. Kalau masalahnya itu ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, yang kebetulan pemerintahnya itu didominasi oleh suku tertentu, nah itu namanya konflik, itu namanya diagonal, Mas, konflik diagonal, ya. Langsung masalahnya masalah kesukuan. Masalah itu lebih banyak unsur kebijakannya, ya bisa menjadi masalah vertikal ya, horizontal vertikal. Kalau struktural itu konflik yang ada di dalam organisasi, ya, antara bawahan dan atasan, ya, itu struktural. Ya. Jadi seperti itu, ya, konflik antar suku. Konflik antar suku, ya, itu ada faktor laten, ya, faktor laten, stereotyping, ya, pemberian cap yang tidak baik terhadap suku tertentu jadi penyebab. Kemudian juga kecemburuan ekonomi, ya. Juga bisa faktor perbedaan agama pada agama tertentu, ya. Kadang itu, yaitu mayoritas seperti itu. Biarpun tapi ada yang Kristen, ada suku itu yang betul-betul itu ini. Kalau di Malaysia, Mbak, ya, yang namanya Melayu itu secara undang-undang negara harus Islam. Itu. Kalau Malaysia itu. Nah, jadi kadang konflik suku ini juga ada potensi latennya karena perbedaan agama yang dianut. Itu juga bisa, ya. Seperti seumpama Dayak dan Madura. Seandainya Dayak itu mayoritas Muslim, mungkin tidak sefatal itu kejadiannya. Ya. Biarpun tetap saja bisa terjadi, ya. Biarpun sama agama itu masih bisa terjadi. Ya. Gitu. Oke, saya pikir cukup sekian untuk presentasi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih minta tolong di SS.